Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi pemirsa. Kalau kemudian kita lihat gitu ya, tahun depan ini menjadi tantangan bagi Badan Penyelenggara Haji yang akan menangani secara keseluruhan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Langsung saja, alhamdulillah begitu ya, sudah bergabung bersama kami di studio Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Gus Irfan Yusuf, Kepala Badan Penyelenggara Haji. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sampai juga di sini, terima kasih Gus. Alhamdulillah, kejar-kejaran tadi. Iya, terima kasih sudah diusahakan. Tadi sempat disinggung juga oleh Pak Ade dan juga kemudian Pak Abdul Wahid yang terhubung melalui sambungan Zoom bahwa saat ini sudah ada badan begitu ya, sudah naik level lah ibaratnya. Artinya kemudian kewenangannya juga lebih luas. Apakah kemudian ada perencanaan haji yang lebih jangka panjang gitu Gus, agar kemudian biaya haji ini benar-benar bisa ditekan dengan efisiensi dan juga investasi yang lebih besar? Saya tadi mengikuti apa yang disampaikan Pak Wahid, ya. Dan memang itulah salah satu ya komunikasi kita dengan teman-teman DPR yang bagus. Masya Allah. Multi years kontrak untuk hotel, untuk catering. Kemudian ada lagi yang perlu kita pertimbangkan untuk mengurangi lah durasi tinggal di Saudi. Kemarin kan sekitar 40-41 hari. Ya. Dan kalau kita bisa kurangi 5 hari saja, 1 hari itu biaya makan aja hampir 80 miliar biaya makan. Kalau kita kurangi 5 hari berarti 400 miliar. 400 miliar kalau dibagi 221 ribu orang sekitar 2 juta udah berkurang. Jika kita bisa mengurangi masa tinggal. Tapi untuk mengurangi masa tinggal itu diperlukan kerjasama semua pihak, terutama berkaitan dengan penerbangan. Selama ini kendala di penerbangan sehingga kita harus 41 hari yang juga itu. Tapi kan alhamdulillah kemudian kita juga patut apresiasi penurunan sebesar 4 juta rupiah pada tahun ini kan juga salah satu pos yang dikurangi adalah dari segi penerbangan itu tadi ya. Artinya ini sebenarnya masih bisa dimaksimalkan lagi? Saya kira dan saya yakin masih bisa dimaksimalkan. Karena banyak komponen-komponen di penerbangan itu juga yang masih bisa kita negosiasikan. Contohnya seperti apa Gus? Konkretnya Gus? Seperti mungkin biaya aftur yang berkaitan dengan Pertamina. Kemudian bagaimana pesawat yang pulang kosong itu bisa dimaksimalkan? Nah, seperti apa itu? Diisi misalkan turis-turis Saudi yang mau ke Indonesia. Tentu harus kerjasama dengan Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan promosi tentang Indonesia. Bagaimana bisa membawa barang-barang kargo untuk dimaksimalkan sehingga saya kira bisa berkurang lah. Kita tahu bahwa kalau kita umroh itu biaya maksimal kan sekitar 15 juta paling mahal. Kalau di low season malah bisa 10-11 juta. Kalau sekarang ini kalau 2 kali PP bisa 33 bahkan 35 itu terlalu mahal. Potensial berarti sekali ini ya? Sangat. Penurunan yang di penerbangan sangat signifikan terhadap penurunan jumlah biaya perjalanan haji yang harus ditanggung oleh jamaah. Oke, Pak Ade. Iya, kita berharap banyak dengan lahirnya badan haji yang diberikan oleh pemerintah, oleh Presiden. Ini adalah harapan cukup lama, Gus. Karena ini adalah solusi alternatif haji harus fokus digarap oleh badan tersendiri. Nah, kita bersyukur, saya apresiasi betul atas nama masyarakat bahwa badan haji ke depan harus menjadi role model penyelenggara ibadah haji yang berikan pelayanan luar biasa. Sangat mungkin sangat mendukung variabel komponen apa saja sih yang bisa ditekan. Tentunya tadi Gus bilang ada dari komponen penerbangan, dari akomodasi juga bisa kita sah dengan long system kontrak. Itu juga pemikiran yang inovasi. Dan kita harus lakukan itu karena kita dengan jumlah 221 ribu orang adalah bargaining posisinya sangat tinggi. Sehingga kalau dilakukan maka kita bisa long sistem kontrak dan saya kira bisa jadikan sebuah kawasan kota haji Indonesia di Arab Saudi. Oke, termasuk juga dari pos penerbangan. Itu menarik. Nah, penerbangan visioner kalau misalnya bukan hanya diatur yang perlu kita tekan, justru adalah saya punya pemikiran jauh lebih awal. Harusnya sudah saatnya badan haji dengan nanti BPKH membeli pesawat sendiri. Ini sangat mungkin. Jangan kita berpikir bahwa siapa yang ngelola tentunya kalau kita kan bukan pilot. Kita bukan manajemen penerbangan. Kita tidak paham bagaimana slot penerbangan yang dilakukan. Yang itu ada BUMN adalah Garuda. Garuda kita maksimalkan menjadi BUMN-nya nanti bekerja sama dengan badan haji, dengan BPKH. Kita beli pesawatnya di operatornya. Kapan dipakai itu pesawat? Bukan hanya 42 hari. Tapi akan dipakai ketika musim umroh yang 1,2
Presiden tadi angkanya sudah nyebut, kita sudah 2 juta sekian di umroh ya Pak? Ya. Ya. Itu kan pasar yang luar biasa. Jangan takut rugi investasi di pesawat. Saya kira, dan itu walaupun ada profit keuntungan akan kembali kepada. Tapi begini Pak Ade, kemudian muncul pertanyaan juga, kalau begitu apakah kemudian cukup efisien? Karena khawatirnya kemudian nanti akan dimonopoli, belum lagi kalau kemudian kita lihat saat ini dengan banyaknya pesawat komersil kan bisa lebih kompetitif harganya. Ya, tentu di situ. Karena kita milik sendiri, maka akan melayani juga dengan sepenuh hati, dengan cinta. Bahwa kita melayaninya dengan cinta. Ini jamaah haji, tamu Allah, tamu Rasulullah yang perlu dilayani dengan angka tentunya bukan mencari margin yang tertinggi. Tapi bagaimana pelayanan yang terbaik diberikan sesuai harapan dari Bapak Presiden tadi. Tidak perlu untung besar. Tapi ini pesawat tidak boleh nganggur. Pesawat tetap berjalan dan jamaah haji terpuaskan dengan layanan oleh Badan Haji dan BPKH ke depan. Kita lihat dulu nih, tapi kan harus ACC DPR nih. DPR responnya bagaimana Pak Abdul Wahid? Jadi pembahasan kami ya selama dua tahun 2024-2025 itu menitik beratkan ada tadi sampaikan pesawat atau maskapai, perhotelan atau pemondokan atau catering ini biaya mahal. Nah, saya waktu itu 2024 saja itu harga maskapai penerbangan itu 33 juta. Ini sudah sangat tidak logis ya. Karena ya orang umroh paling mahal kan 12 juta. Katakanlah itu kalau 2 kali berarti kan 24 juta. Kenapa harus 33 juta? Sehingga 2025 ini coba kami sandingkan yang namanya Lion Air. Lion Air kita sandingkan dan Lion Air bisa memberikan harga yang cukup di bawah Garuda dan Arab Saudi. Ini yang menyebabkan di antara kami bisa menurunkan biaya haji. Jadi makanya pesan Bapak Presiden pada waktu di bandara, Garuda diminta untuk efisiensi, memberikan pelayanan lebih baik, lakukan efisiensi di dalam. Itu termasuk beliau sudah kasih warning kepada BUMN yang namanya Garuda untuk bisa memberikan harga yang lebih bisa kompetitif. Pak Abdul Wahid, mohon maaf Pak Abdul Wahid, kemudian bagaimana dengan usulan dari Pak Ade tadi, termasuk juga ini nampaknya pemerintah harus membeli pesawat sendiri khusus untuk perjalanan umroh dan juga haji. Efektifkah, efisien? Nah, sebenarnya ini sudah pernah kami terima informasi ini dan beliau, Bapak Presiden sampaikan kepada kami waktu kami panja haji melaporkan hasil biaya haji tahun 2025. Beliau sampaikan bahwa ke depan akan menyiapkan maskapai pesawat ya terutama Garuda. Sebenarnya pasarnya jelas, Mbak ya, pasarnya jelas. Haji kita tuh 221.000. Itu kuota resmi. Belum ada tambahan seperti tahun yang lalu 241.000. Itu 50% miliknya maskapai Indonesia. Yaitu Garuda waktu itu. Kalau ini ditambah Lion. Yang 50% itu wajib namanya miliknya, kuotanya miliknya Saudi Airlines. Nah ini baru haji. Umroh kita itu hampir 2 juta loh. Ini yang selalu kita dimanfaatkan oleh maskapai yang lain. Jadi kalau Pak Prabowo punya atau Presiden punya gagasan ingin membeli pesawat yang baru, menambah pesawat Garuda, ini pasarnya jelas. Jadi ini akan bisa memberikan pelayanan dan insya Allah tidak akan timbul kerugian di Garuda. Kalau dulu kan persoalan masalah manajemen. Sekarang Garuda sudah diganti di dalamnya, dirutnya sudah ganti. Baik Pak. Harusnya ada perubahan. Jadi kalau Presiden sudah mengarahkan memberikan pesawat yang baru, Presiden itu tahu. Pasarnya jelas. Ya. Wah, ini nampaknya gayung bersambut ya Pak Abdul Wahid ya? Dulu ada penerbangan ke negara-negara lain. Ya, gimana? Ya ini kayaknya nampaknya gayung bersambut, artinya sebenarnya semakin besar lagi pos-pos dan juga bahkan investasi, efisiensi yang bisa kemudian ditekan lagi dalam hal pembiayaan haji. Terima kasih banyak Pak Abdul Wahid atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sibuk sekali sebenarnya, tapi berkesempatan untuk bergabung bersama kami. Terima kasih banyak Pak Abdul Wahid. Salam sehat untuk Anda. Nah, Gus, artinya sebenarnya ini juga sudah menjadi pembahasan
atau bagaimana? Sudah semuanya, Mbak. Alhamdulillah. Oh, wow. Pesawat tersendiri sudah kita bicarakan. Kemudian seperti ini perkampungan atau apalah namanya tersendiri itu sudah kita bicarakan. Bahkan Pak Presiden sudah bicara sangat jauh. Di perkampungan itu ada perhotelan, ada rumah sakit, ada dapur, ada pertokoan. Ada kuliner. Ya, mungkin memang agak jauh dari Mekah seperti yang disampaikan. Karena sudah nggak ada lahan lagi ya. Tapi beliau juga nanti kita bicarakan bagaimana menyambung itu dengan apakah itu kereta layang atau semacam itu. Iya. Jadi pemikiran beliau memang sudah Visioner ya? cukup jauh gitu. Oke, Ya. termasuk juga gini, kami rakyat nih Gus ya. Ya. Mohon maaf, maunya hal-hal yang konkret gitu, yang to the point saja gitu ya. Ya. Artinya apakah kemudian bisa ada hitung-hitungan yang ya kisaran lah, hitung-hitungan pasti paling tidak untuk tahun depan rencana atau target dari BP Haji paling tidak berapa jumlah biaya yang bisa ditekan atau harus ditekan dalam pembiayaan haji tahun depan? Tentu kita tidak bisa mengatakan sekarang. Saya katakan sekarang, katakanlah turun 5 juta, ternyata dolarnya melonjak. Atau juga saya bilang 5 juta rupiahnya menguat, berarti kan lebih gede lagi. Itu tidak bisa kita pastikan. Tapi tentu komponen-komponen itu akan kita sisir seperti yang disampaikan teman-teman tadi, bahwa ada kok pos-pos yang bisa kita tekan, itu bisa ada. Kemarin tuh banyak yang nggak percaya kita bisa menurunkan, itu nggak percaya. Bahkan ada hari ini pengumuman ya, turun itu, malamnya ada pertemuan di Kementerian Agama. Ada beberapa pejabat, mantan pejabat, nggak mungkin itu turun, nggak mungkin ini begini-gini. Ya, saya sih diam aja daripada berdebat gitu. Dan ternyata emang kita bisa. Jadi nggak perlulah kita takut atau ragu-ragu untuk melakukan sesuatu, apalagi inovasi-inovasi yang seperti disampaikan juga beliau juga di apa yang disampaikan Presiden, bikin perkampungan, tambah pesawat. Mbak pernah dengar nggak Presiden mengatakan tahun ini kita tambah Garuda pesawatnya 100, tahun depan tambah lagi, tambah. Itu seperti terlalu apa ya? Berhayal gitu ya Pak ya. Padahal sebenarnya masih bisa, secara matematis bisa dilakukan. Pasti sudah by riset begitu ya. Ya, Dan juga sudah ada target tentu ya di BP Haji ya untuk dapat menurunkan ini semua. Sudah ada. Dan saya juga yakin bahwa komunikasi Presiden dengan pimpinan di Saudi itu relatif bagus, sehingga mungkin hal-hal yang dianggap nggak mungkin bisa mungkin karena pertemanan yang sudah cukup bagus itu. Oke, artinya begini ya Gus ya, boleh ya kami begitu ya mungkin bisa memiliki harapan bahwa tahun depan biaya haji bisa lebih ditekan lagi? Insya Allah bisa. Masya Allah, terima kasih banyak Gus. Itu bukan pertanyaan dari Presiden, tapi itu bagi kami itu perintah. Luar biasa, itu perintah. Artinya wajib dijalankan begitu ya. Terima kasih banyak Gus Irfan Yusuf atas waktu bersama kami. Bisa hadir langsung di studio Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih banyak. Kang Adi, terima kasih banyak waktunya.